kembali di pojok ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Kita berada dalam era digital, hampir semua kegiatan kita bersanding dengan internet. Kehidupan kita berbasis elektronik, tanpa bergeser sejengkal pun dari tempat duduk, kita bisa memenuhi apapun yang kita butuhkan. Dunia ada di genggaman kita, market di belahan dunia manapun terasa dekat di jari. Melalui gawe ini, kita bisa menjadi cerdas, bahkan bisa menjadi pemalas, kurang gerak yang mengakibatkan obesitas. Di tengah kita telah hadir Kasma Manggala, milenial yang akan ngobrol tentang digital marketing. Halo, apa kabar Kasma? Alhamdulillah baik Ibu. Kasma, kemarin saya sempat membaca CV-nya. Kasma ini aktif sekali di berbagai kegiatan, menjadi duta budaya DIY, menjadi duta kesehatan mental Indonesia, menjadi duta aktivitas inspiratif Indonesia. Inisiatif Ya, menjadi Indonesia. duta inisiatif Indonesia. Gimana tuh ceritanya? Oke, jadi kalau misalnya saya cerita dari awalnya dulu ya. Jadi saya tuh jadi seorang duta pertama kali tuh di tahun 2022 Ibu. Jadi pertama waktu itu saya kan baru pindah ke DIY ya, sekitar 1 tahun lebih saya ada di DIY. Waktu itu ada salah satu pemilihan duta, ajang duta, namanya Duta Budaya DIY. Di situ saya lihat di media sosial juga di Instagram. Akhirnya di situ kan ada persyaratan nih Ibu. Awalnya kan saya agak ragu buat ikut karena kan saya juga kurang paham bahasa Jawa, saya juga kurang memahami apa itu budaya-budaya Jawa. Terus juga saya juga bukan asli dari Jogja gitu. Cuman saat itu saya bertanya ternyata domisili Bu. Jadi yang menetap aslinya dari Bandung. Jadi yang menetap ataupun lagi bersekolah atau kuliah di Jogja. Makanya dari situ akhirnya saya mendaftarkan diri jadi duta budaya DIY. Dan alhamdulillahnya bisa lolos ya Bu, sampai akhirnya bisa jadi runner up 1 duta budaya DIY tahun 2022. Setelah itu ada pemilihan lagi Bu, ada pemilihan duta lagi namanya Putra Putri Literasi Jateng dan DIY. Nah saat itu juga saya dapat kabar ini langsung dari media sosial juga Ibu. Di situ saya diajak langsung oleh ajang pemilihannya untuk ikut. Dan di situ alhamdulillahnya saya jadi terpilih juga jadi jadi Putra Literasi Jateng dan DIY. Kemudian juga ada pemilihan lagi secara nasional, yaitu Duta Inisiatif Indonesia yang bergerak pada bidang lingkungan saat itu. Karena saya sebagai runner up 1 duta budaya fokus juga di bidang lingkungan. Karena saya merasa memang satu jalan ya dengan yang sedang saya jalankan, akhirnya saya ikut juga di Duta Inisiatif. Dan alhamdulillahnya terpilih sebagai perwakilan DIY. Saya juga di Duta Inisiatif, alhamdulillahnya terpilih menjadi co-leader 2 nasional Ibu pada batch yang kedua ini. Terus juga saya juga ikut duta lagi, namanya Duta Kesehatan Mental, yang tugasnya memang mengedukasi masyarakat tentang kesehatan mental untuk generasi-generasi muda. Dan untuk sekarang saya lagi fokus Bu dalam saya membangun sebuah platform yang namanya Pemimpin Berkarya Nusantara Ibu. Ini juga sama, saya juga menerapkan yang tadi sesuai tema kita ya Bu, yaitu digital marketing, di mana saya menghimpun seluruh anak-anak muda putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi satu wadah di namanya Pemimpin Berkarya Nusantara. Awalnya memang aneh ya Ibu ya, karena anak semester 1 dan juga teman partner saya dari UNY, Universitas Negeri Yogyakarta yang sekarang bersemester 4, mendirikan sebuah platform di bidang kepemimpinan ya Bu. Padahal secara background pendidikan, saya kan masih awal ya Bu, masih S1, terus juga secara pengalaman di bidang kepemimpinan, saya juga masih kurang lah, masih baru beberapa memimpin organisasi ataupun baru menjadi ketua di beberapa kepanitiaan. Tapi di situ saya akhirnya sama teman saya berani untuk mulai untuk membuat sebuah wadah. Tujuan utama kita cuma satu Bu, kita mau putra-putri terbaik bangsa punya wadah untuk mengembangkan bidang kepemimpinannya. Iya, karena putra-putri terbaik bangsa itu yang di bidang apa saja? Nah, jadi kita tuh seluruh orang di background apapun, dimanapun yang memang mereka ingin menjadi seorang pemimpin, kita wadahi dalam satu wadah Ibu. Ya. Sekarang anggotanya sudah berapa? Sekarang anggotanya sekitar 30-an. 30. Itu dari berbagai daerah atau itu dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan untuk sekarang di Pemimpin Berkarya Nusantara ada
berkaitan dengan ini, ada punya usaha yang lain, misalnya yang kaitannya dengan digital, e-commerce. Oh iya. Saya punya salah satu usaha Bu, namanya Manggala 69 Store. Itu tuh adalah usaha yang fokus di bidang fashion. Jadi saya tuh jualan barang-barang brand Bu dari luar negeri yang saya jual di Indonesia. Nah, itu juga saya juga jualnya secara online ya Bu. Gimana memulai untuk usaha itu? Oke, waktu saya kan seneng nih Bu kayak pakai baju-baju brand gitu ya. Kayak seneng nyari-nyari baju yang bagus atau barang-barang bagus gitu. Boleh sebut brandnya? Kayak misalnya Dickies gitu ya, atau Zara, Pull&Bear. Nah waktu SMA kan kayak nggak ada uang ya Bu buat beli-beli kayak gitu ya, karena kan harganya mahal ya Bu, kayak brand-brand di mall gitu. Akhirnya saya coba nih buat usaha, saya cari pertama kayak modal berapa gitu ya, berapa ratus ribu, saya beli barang, akhirnya jual lagi, beli jual lagi, sampai akhirnya pada tahun 2022 kemarin ya, akhirnya nyoba ya udah deh sekalian gede aja gitu ya. Akhirnya di situ nyoba buat jualan secara gede-gedean, mulai nyari barang, akhirnya dijual secara online. Alhamdulillahnya laku Ibu. Modalnya bagaimana? Apanya Bu? Modalnya dari? Oh modalnya minjem ke orang tua dulu. Pinjam orang tua. Pinjam ya? Iya. Bukan minta kan? Enggak. Berarti kalau pinjam mengembalikan? Iya dong Bu. Sudah dikembalikan berapa persen? Udah Bu, alhamdulillah. Udah lunas. Oke, berarti ini sudah usahanya sudah established gitu ya? Iya. Dan untuk sekarang akhirnya orang tua tertarik juga Bu sama usaha saya. Akhirnya bareng-bareng juga akhirnya sama orang tua. Saya lihat followernya banyak juga. Iya, alhamdulillah 16.000. 16.000 ya. Oke, berarti para konsumennya dari follower itu? Iya, dari followers itu. Oke. Nah ini menurut Kasman, sebagai milenial melihat dunia bisnis saat ini seperti apa? Apakah harus menggunakan akses internet semuanya atau bagaimana dengan persaingan yang ada pasar secara konvensional? Oh iya, kalau kita bicara buat bisnis saat ini ya Bu, online tuh udah jadi hal yang wajib ya Bu, karena dari 270 juta penduduk Indonesia aja yang pengguna media sosialnya ada 191 juta. Itu kan berarti peluang banget ya Bu di Indonesia aja, belum lagi di seluruh dunia. Nah tapi sambil berjalannya waktu ya Bu, apalagi kemarin saat Covid nih Bu, otomatis kan orang yang dari konvensional kemarin jualan berpindah semua ya Bu ke yang secara online atau digital. Nah dari yang awalnya ketika berjualan secara online itu kan persaingan dagangnya gak terlalu ketat ya Bu, masih bisa bersaing di harga yang lumayan mahal. Tapi ketika sekarang sudah banyak penjual-penjual yang beralih ke online juga, otomatis harga barang juga nggak bisa terlalu mahal kayak dulu Bu. Otomatis harganya jatuh. Akhirnya saya juga balance nih Bu antara konvensional dan juga secara online. Dan untuk secara online juga ya Bu, kemarin ketika memang Covid ini itu secara konvensional kan mati ya Bu. Akhirnya ketika mulai selesai ya Covidnya pada pertengahan 2022an, itu udah mulai bangkit lagi secara konvensional, dan di situ ramenya banget Bu, karena kan orang-orang yang tadinya di rumah aja akhirnya keluar ya Bu. Ya, kalau melihat perbandingan seperti itu, akan lebih prospek yang mana, online atau offline untuk bisnis? Kalau untuk saat ini sama ya Bu, prospeknya sama-sama bagus. Nah sekarang untuk online itu kan tidak hanya bisnis ya. Iya. Dunia pendidikan pun juga mau tidak mau harus secara online. Benar banget Bu, kayak sekarang tuh setiap sarana pendidikan ya Bu pasti sudah mempromosikan untuk calon-calon peserta didik barunya tuh di media sosial ya Bu. Kayak sekarang kan sudah banyak, apalagi di TikTok ya Bu, sekarang kayak orang mengenal salah satu instansi pendidikan kan dari sana gitu. Kayak sekarang kalau misalnya kita menyebar kayak dulu ya, kayak poster, kayak nyebar pamflet di mana-mana atau baliho di mana-mana, udah kurang terlalu direspon Bu sama orang gitu. Karena kan sekarang apalagi generasi saya, generasi milenial banget ya Bu, yang semuanya pasti gadget gitu kan. Pasti mereka cari informasinya cuma di gadget gitu Bu. Ya, gimana caranya menurut Kasmani untuk publikasi recruiting mahasiswa, apa yang harus dilakukan untuk dunia pendidikan? Oh iya, untuk dunia pendidikan yang paling pertama tuh kita harus cari trennya dulu.
kita tren di media sosial tuh sekarang apa? Apa tuh sekarang trennya? Kayak sekarang tuh banyak tren-tren, apalagi di pendidikan ya Bu. Kadang dihubungin sama cinta-cintaan gitu, ataupun lagi seru-serunya di kampus, kegiatan-kegiatan gitu Bu. Nanti kita bakalan kita harus kemas gitu ya Bu, konten-konten yang memang menarik para calon-calon mahasiswa gitu, supaya mereka tuh tertarik masuk karena aduh enak nih buat konten gitu ya. Konten apa yang paling banyak disukai milenial? Milenial itu konten-konten yang santai Bu. Kayak misalnya saat ini, misalnya ngupas nih mahasiswanya, ada sesuatu yang emang disukain sama mahasiswanya gitu. Kayak dari mahasiswanya, cerita-cerita mahasiswa kayak gini Bu, itu banyak juga disukain sama calon-calon mahasiswa baru. Supaya mereka lebih tahu kampusnya tuh bukan dari pihak kampusnya Bu, tapi juga dikupas dari mahasiswa dalamnya sendiri gitu. Menurut kamu gimana untuk kampus kamu sendiri? Cara untuk promosinya, publikasinya keluar sehingga kampus kamu diketahui oleh orang lain. Oh iya, berarti kampus UM ini ya Bu. Oke. Nah, yang pasti kita harus perbaiki. Kayak misalnya kita harus bangun TikTok. Kita buat media sosial TikTok, terus juga yang pasti sekarang tuh Instagram sama TikTok lagi naik-naiknya ya Bu. Nah, baru di saat kita udah punya TikTok ini, kita bisa bikin konten-konten Bu. Dari mahasiswanya kayak ngenalin gitu. Di kegiatannya ada apa aja di kampus ini. Terus juga ketika kita udah buat video, kita juga pakai yang namanya iklan Bu. Jadi diaplikasikan ada yang namanya Instagram Ads atau TikTok Ads. Nah nanti kita pakai itu supaya bisa menjangkau pasar yang lebih luas gitu. Siap jadi duta promosi Widya Matra? Siap Bu, kan saya udah daftar. Oke, iya. Oke. Menurut Kasma nih, seandainya internet off selama seminggu, apa yang akan kamu rasakan generasi kamu? Yang pasti panik ya Bu, karena kita kan sekarang lebih milih bawa HP dibanding bawa dompet ya Bu. Karena ketika kita emang gak pegang HP aja sekarang, rasanya waduh nanti kalau ada apa-apa saya mau nelpon siapa gitu kan. Kalau misalnya sampai off 1 minggu pasti rasanya yang tiap hari pegang HP, terus tiba-tiba gak ada tuh pasti kita linglung ya Bu, kayak bingung mau ngapain gitu Bu. 1 minggu panik. Yang masih ada toleransi berapa lama sinyal hilang atau internet terputus? Menurut kamu masih wajar untuk dirasakan oleh para milenial? Kalau buat milenial ya, paling kalau saya sendiri sehari masih kuat ya Bu. Sehari kuat? Kayak nggak pakai HP. Tapi kalau kebanyakan teman-teman saya gitu, kayak 1 jam tiba-tiba nggak ada internet, nggak ada sinyal tuh pasti waduh ini update story gimana gitu. Kalau handphone kamu ketinggalan di rumah masih aman? Nggak kembali ke rumah untuk diambil? Kembali Bu. Kembali. Artinya 1 hari apa dong? Kalau misalnya meninggalkan tempat harus 1 hari nggak ada HP tuh rasanya gimana gitu. Iya. Anda menjadi generasi yang sangat tergantung dengan internet ya. Nah, sebagai duta budaya, apa yang bisa dilakukan untuk generasi yang semuanya tergantung dengan internet? Oh, banyak Ibu. Ya. Apalagi kan sekarang budaya di DIY itu yang banyak tahu kan golongan-golongan yang sudah tua ya Bu, dibandingkan anak-anak mudanya sendiri. Nah kita akhirnya di Duta Budaya ini berpikir Bu, gimana caranya emang teman-teman seusia kita ya, seusia saya, supaya lebih tahu gimana budaya-budaya yang ada di DIY. Makanya kita rajin nih Bu buat bikin konten-konten media sosial gitu tentang budaya, ataupun nanti bikin live Instagram ngomongin soal budaya, supaya teman-teman kita sendiri tuh tahu gitu, pasti kepancing gitu, kayak ngomongin ini gitu, pasti kepancing, oh itu apa ya katanya. Jadi mereka akhirnya nanya, akhirnya pada tahu. Menurut Kasma, media sosial yang paling kontennya diminati itu TikTok yang kontennya apa? Nah, ini yang masih jadi kebingungan buat saya ya Bu. Dibandingkan konten-konten yang berkualitas itu kurang diminati, tapi kayak konten-konten yang aneh-aneh Bu, kayak yang kemarin kan viral ya Bu, yang anak yang menyuruh orang tua, ibunya atau neneknya buat guyur-guyur itu loh Bu. Nah itu malah viral Bu, sampai diundang ke TV juga. Makanya masih belum bisa terbaca viral atau enggaknya. Iya. Kenapa seperti itu? Milenial itu berpikirnya gimana gitu? Kenapa yang sepele, yang ya paling tidak edukatif gitu justru lebih disukai dibandingkan ngobrol seperti ini yang lebih menurut generasi saya ya ini lebih edukatif dibandingkan TikTok yang hanya lucu-lucuan gitu. Karena buat generasi saya ya,
orang tuh lebih tertarik sama sesuatu yang sensasional gitu Bu. Sesuatu yang kayak aneh gitu kan. Ataupun kita kan jadi orang-orang di media sosial kadang kan pedes ya Bu jarinya ya. Kayak enak aja kalau misalnya ngelihat yang aneh-aneh tuh bisa diketik yang aneh-aneh juga gitu Bu. Gitu. Ya. Oh, sering berkomentar itu Iya. juga menjadi kesukaan Iya, generasi menjadi sekarang. kesukaan generasi sekarang. Apa yang sering pernah nggak berpikir gitu ya bahwa apa yang dilakukan yang sekarang kan bukan mulutmu harimaumu tapi jarimu harimaumu gitu ya. Ini pandangan anak muda nih. Ketika mereka berkomentar seperti itu, berkomentar tidak baik misalnya ya, berpikir rasional menurut kamu? Terkadang enggak, karena mereka merasa kita nggak melihat langsung orang yang kita katain jelek gitu Bu. Jadi kan kita cuma melihat di layar kaca nih Bu, orangnya. Otomatis kita santai aja, dia nggak akan tahu kita di mana gitu. Rasanya kayak gitu. Nah, selain TikTok nih, urutan kedua apa ya, media sosial yang bisa digunakan untuk Instagram Bu. Instagram. Nah, isinya Instagram itu yang banyak diminati apa? Kalau di Instagram tuh banyaknya konten-konten secara pribadi Bu. Jadi konten pribadi kayak misalnya saya foto-foto apa gitu jadi model dan lain itu lebih diminati. Biasanya sekali posting foto gitu kamu menunggu untuk ini di like berapa orang nih kayak gitu? Kalau dulu gitu Bu, karena kan penasaran juga ya. Tapi karena emang udah lama main medsos, enggak Bu. Nanti tiba-tiba muncul notif udah berapa ratus gitu. Kalau YouTube bagaimana posisinya? Kalau YouTube sekarang tuh lebih banyak ke orang-orang yang nge-vlog atau enggak bikin konten-konten tentang film, cerita-cerita film, ataupun nanti juga tentang kehidupan kesehariannya Bu kalau di YouTube. Untuk para milenial, keberadaan YouTube masih bisa kita gunakan untuk media promosi? Kalau misalnya YouTube itu pasti ya Bu, karena YouTube itu kan durasinya panjang. Tapi kelemahan YouTube itu kan terkadang generasi muda tuh pengen melihat suatu informasi tapi nggak mau nonton sampai full gitu loh. Makanya mereka lebih cenderung ke TikTok karena durasi videonya lebih singkat. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan saya menjelang terakhir. Apa yang Anda bayangkan ketika dunia kehilangan sinyal? Yang pasti bakal banyak kerusuhan di mana-mana. Kerusuhan? Bakal panik di mana-mana. Panik. Karena apa? Kita kan, saya nih kayak ibu juga kan, kita naruh uang gak di bawah kasur lagi ya kayak dulu. Tapi kita kan naruh uang di bank gitu. Nanti ketika memang internet hilang atau koneksi hilang, otomatis kita nggak bisa tarik uang kita kan di bank kan Bu. Apalagi kita mau ke bank mana, kita kan harus terkoneksi sama pusat kan, mereka ada ke servernya. Ketika internet sudah tidak ada, otomatis kita nggak bisa ngambil uang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bakalan banyak informasi-informasi yang akhirnya tertunda Bu. Karena kan sekarang kan di zaman digital, kita kan banyak tahu informasi langsung dari media sosial. Tapi ketika nanti kita misalnya ini hilang, kita bakal bingung buat cari informasi kemana. Karena kan sekarang banyak orang sudah tergantung ke arah sana dibanding yang konvensional. Ya, baik. Kasma, ini ada kamu sebagai duta budaya ya. Ini adalah presentasi karya dari seorang seniman. Apa komentar kamu? Lukisannya bagus Bu, punya arti yang mendalam. Dan ini sebuah realita yang terjadi di kita ya Bu, di masyarakat kita. Dimana kendaraan sekarang kan gampang banget kita untuk dapetin kendaraan. Bahkan untuk kita membeli motor, kita cuman DP 500.000 udah punya motor Bu, udah dapet di rumah gitu. Otomatis secara kita bisa melihat keadaan Jogja sekarang. Dimana kita sekarang dari saya dari Bantul mau ke sini aja macetnya minta ampun Bu. Gitu. Dan juga itu kan ngebuat gimana ya, ketika di jalan apalagi naik motor ya Bu, itu rasanya kita nggak nyaman di jalan karena polusi yang semakin. Iya, baik. Kasma, sebelum kita akhiri perbincangan kita, apa pesan Anda untuk milenial untuk supaya menggunakan gawe kita, menggunakan handphone kita itu menjadi tetap sehat? Karena kamu kan juga duta kesehatan mental ya. Apa yang bisa Anda pesan untuk teman-teman kita di luar? Oke. Untuk teman-teman
semua ya yang menonton video ini. Kita emang termasuk generasi yang memang nggak bisa lepas dari yang namanya handphone. Kita juga tergantung dengan yang namanya internet. Nah, kita memang banyak konten-konten media sosial di sana yang beredar luas. Tolong selektif ya untuk melihat konten-konten mana yang harus kita serap dan mana yang harus kita jauhkan. Karena apa? Kita menginvestasikan waktu kita untuk gawai kita tuh sangat luar biasa banyaknya dibandingkan kegiatan kita di luar. Apalagi ketika kita di rumah, kita pasti fokus hanya ke gawai. Cari kegiatan, cari informasi, cari konten-konten media sosial, seenggaknya yang bermanfaat bagi kita. Karena apa? Waktu kita sudah terfokus ke sana. Jadi belajarlah dari gawai kalian, bukan gunakan gawai kalian untuk hal-hal yang negatif. Terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa di pojok ngopi berikutnya.